Sudah punya bahan? Sudah. Apa? Tentang PTK, apa penjelasan PTK, terus penelitian PTK itu gimana, terus langkah-langkahnya gitu. Wah, apa sampai nggak tahu praktek kok. Kan tugasnya itu membuat judul atau artikel. Iya, artikel Udah mana lihat? Ya, kita lihat ya, kita lihat. Atau dikirim, ada filenya di HP-mu? Aduh. Oh, nggak ada Tapi ya. saya ganti Pak, nomor. Ini jelas copy paste ini, saya yakin aku tebel-tebel ini mesti copy paste. Oh, Mas. Nah, gini. Semangat. Harus diambil. Untuk kunci lulus ujian UTS harus makan ini. Ini ngopi paste ada sopo ini, gak mungkin ini yang main tebelnya kayak nulis kok. Yang benar-benar punyamu yang mana? Saya ini Pak, saya pola bahasanya saya ganti-ganti. Jenenge plagiasi, waduh masih diganti-ganti nggak ada sumbernya. Iya. Nanti plagiasi itu ya, mengutip penuh atau sebagian milik orang tanpa izin itu ya tidak menyebutkan sumbernya kan. Jadi saya nggak tahu kemampuan menulismu itu yang real yang mana, atau ini kan nggak kelihatan gitu kan, nggak kelihatan. Judulnya apa sih ini? Artikelnya ini loh, katanya buat artikel. Ini artikelnya mana? Ini kan bukan artikel, ini kan PTK punya orang kan gitu. Nggak ada kan ini kan? Halo guys, materi ini PTK ya, oke. Sudah belajar penelitian tindakan ya. Kenapa kok penelitian ini disebut tindakan? Karena di dalam PTK itu penelitian yang diwujudkan dengan tindakan, seperti contohnya guru melakukan tindakan dalam sebuah kelas. Ya, kenapa kok ada tindakan? Karena karena ada permasalahan. Permasalahannya diapakan? Permasalahannya diteliti dan direfleksi. Masalah tersebut ditelusuri, diobservasi dan dilakukan tindakan solusi dari masalah tersebut. Jadi makna tindakan itu dalam bahasa Indonesia action. Penelitian tindakan kelas itu disebut classroom action research. Tindakan, kenapa ada kata-kata tindakan ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi memang penelitian ini harus bisa menyelesaikan masalah. Penelitian yang lain itu tidak harus menyelesaikan masalah. Ada penelitian deskriptif, kualitatif. Itu yang hanya menjelaskan saja. Adapun penyelesaiannya mungkin diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Paham maksudnya? Ini misalnya mau tanya Pak. Oh iya, silakan. Kayak misalnya di dalam kelas tersebut terdapat suatu permasalahan, terus penyelesaiannya diserahkan ke bagian yang sekolah itu, kayak keamanan sekolah. Nah itu bukan PTK itu. Bukan PTK. PTK itu harus diselesaikan oleh guru di dalam kelas itu. Berarti guru yang berkaitan dalam. Iya, tanggung jawab sepenuhnya guru. Misalnya kayak di kelas ada siswa, ada guru. Nah siswa tersebut dalam proses pembelajaran itu kurang dalam soal pemahaman pelajaran. Nah, berarti itu kan terjadi suatu permasalahan. Berarti guru tersebut harus mencari solusi agar sampai tuntas. Itu disebut tindakan. Kayak mencari misalnya
dikasih waktu tambahan untuk belajar misalnya di privat, itu salah satunya Salah satu bentuk tindakan untuk peningkatan pemahaman. pemahaman. Jadi penelitian ini sifatnya itu seperti dokter. Dokter yang bertanggung jawab sampai pasien itu sembuh, sampai benar-benar pasien itu sembuh. Nah, yang menjadi ciri khasnya adalah ada siklus. Nah, kan anak-anak siklus yang gini ya. Kalau penerapan satunya gagal, misalnya DKI, misalnya kamu loro ya, loro watuk misalnya, kayak obat cici kedurung mari ke siklus kedua, DKI obat yang sama dengan dosis yang lebih banyak atau dengan ganti obat. Pokoknya harus sampai selesai. Itulah namanya tindakan. Dalam area yang lebih luas ada yang namanya itu ya PAR, Participation Action Research. Jadi pengentasan kemiskinan, misalnya pemerintah atau dosen atau kamu mas KKM mengentaskan kemiskinan seorang, diberikan pelatihan, agar dia pelatihan kewirausahaan, agar dengan pelatihan kewirausahaan itu dia terbebas dari jerat kemiskinan karena punya skill. Sampai harus bisa sebenarnya. Itu namanya riset begitu, asal riset begitu. Kalau di sekolah namanya PTS, penelitian tindakan sekolah. Di kepala sekolah membina guru, kok gurunya gak profesional, misalnya. Apa kok guru ini gak profesional? Apakah gajinya kurang? Apakah karena kurangnya workshop? Apa di sekolah mana? Nah itu sampai benar-benar jadi. Untuk yang kelas mahasiswa dan guru ada PTK sendiri. Iya, PTK. Dosen pun juga ada PTK. Iya, PTK. Sama PTK dan sama formatnya. Formatnya ya sampai yang bersangkutan itu bisa tertuntaskan dari masalah yang dihadapi. Kelas ini maksudnya wilayah. Wilayah satu kelas itu. Karena satu kelas itu maka tidak bisa digeneralisir ke kelas yang lain karena kasuistik. Jadi ya ibaratnya ya kita mengelola kelas itu ya satu kelas ini kan berbeda dengan kelas yang lain sehingga karakter treatment atau penanganan di kelas ini belum tentu berhasil di kelas yang lain kan begitu. Itu sebut tindakan itu begitu. Nah, dalam level lebih luas ya di kemiskinan atau keterbelakangan orang-orang. Kesehatan juga Iya, kesehatan juga begitu. Bahkan kesehatan lebih tinggi. iya, actionnya lebih lagi kan gitu. Apalagi kayak anak autis ya. Anak autis itu kurikulumnya tidak hanya satu kelas per individu. Oh, kurikulumnya itu per anak berbeda. Nah, sampai kan kurikulumnya Sama lah. sama satu kelas. Ya. Kalau anak ABK itu per orang berbeda kurikulumnya, lebih rumit lagi. Itu kurikulumnya dari guru itu sendiri. Iya, kurikulum individual. Nah, zaman kan kurikulum kelas berlaku untuk satu kelas atau satu universitas. Malah anak ABK itu malah per individu. Jadi meskipun banyak siswanya ya, per siswa itu berbeda-beda treatmentnya. Itu kurikulum inklusi seperti itu. Per individu. Paham maksudnya tindakan. Jadi penelitiannya untuk memperjuangkan menyelesaikan masalah. Kalau dalam tataran lebih luas ya kemiskinan atau gender misalnya, perjuangan seorang aktivis perempuan gender itu tindakan. Nah, apa PKB? Semua coba PKB itu apa? Untuk singkatannya kan ngutip ini. Nah, Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Yang saya pahami dari situ, guru tersebut mendalami penelitian PTK dan bisa dijadikan profesi yang berkelanjutan, bisa dikembangkan, bisa jelas di. ngawut itu kan. Kamu ngaruh. Karena mau itu ini Pak. PKB ini ya
amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, ini. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini sebagai payung hukum atas reformasi guru. Nah, jadi pendidikan kita kan terpuruk. Pendidikan kita kan terpuruk. Nah, untuk bangkit dari keterpurukan itu, ya, mulai dari jalur apa? Dimulai dari jalur konstitusional. Konstitusi itu negaranya. Ya, dari level paling atas, ya, negara. Ya. Nah, konstitusional kenapa? Karena mempengaruhi ekonomi, sosial, sistem di reformasi itu dimulai dari sistemnya. Dalam sistem ini lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Rumah besarnya ini reformasi pendidikan itu, seluruh komponen pendidikan itu pijakan awalnya dari sini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, salah satu aspek yang diinformasi apa? Guru, ya kan? Karena kalau apapun teknologi, fasilitas baik, tapi kalau gurunya jelek, nggak akan bisa. Nah, makanya reformasi guru dimulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ya. Inti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu tentang satu, profesionalitas guru. Ya. Dua, terkait dengan sertifikasi guru. Yang dimaksud profesionalitas guru itu tidak hanya ngajar enak, ilmunya akeh, ya. Ilmunya akeh, tapi lek gurune kere ngesakno. Nggak punya uang, akhirnya gojek, ojol, akhirnya nggak fokus. Makanya reformasi itu dari reformasi cara ngajar juga penting, kesejahteraan juga penting, tapi juga gaji juga dipikirkan. Karena punya kebutuhan juga. Betul juga. Nah, apa maksud dari sertifikasi guru ini? Ya. Sertifikasi guru ini bahwa guru itu profesional ketika dia sudah punya sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik itu didapat dari mana? Syaratnya untuk dapat sertifikat pendidik pertama harus punya NUPTK, nomor unik pendidik dan lembaga pendidikan. PNS berarti? Bukan, nggak harus PNS. Guru swasta pun bisa. NUPTK itu seperti NIM bagi mahasiswa nomor Indo. Karena kalau nggak punya NIM, bukan mahasiswa UIN Malang, mahasiswa di KTP. Tapi kalau nggak punya NIM, dia bukan mahasiswa UIN Malang. NUPTK itu apa? Orang NUPTK itu sebagai tanda dia minimal ngajar 2 tahun di lembaga pendidikan. Yang diajar, Baik swasta maupun negeri. baik swasta maupun negeri. Itu diajukannya kemana? Dari sekolah. Dari sekolah itu. Terhitung dari dia dapat SK ngajarnya mulai kapan. Sekolah mengajukannya dari Sekolah diajukan ke Kemenang atau ke Dinas Pendidikan. Nanti ada proses verval, verifikasi dan validasi. Setelah dapat NUPTK itu feedback yang didapat dari guru tersebut apa? Setelah dapat NUPTK dia berhak untuk ikut sertifikasi. Melalui jenjangnya ada PPG maupun nomor PLPG. Kalau dulu namanya PLPG. PLPG itu gimana? Pendidikan, latihan dan profesi guru. Dulu 10 hari di hotel. Sekarang kayak mahasiswa baru lagi selama setahun. Gitu. Itu setelah mendapatkan sertifikasi itu berarti kayak kebutuhan salah satunya uang itu dapat.
Iya kan dapat dua kali gaji. 2 kali gaji. Gaji dari Kalau guru swasta ya gaji dari sekolahnya dan dari negara. negara. Satu juta setengah kalau nggak salah kan Oh, ada namanya impasing, nanti dilihat dari masa kerja dan sebagainya. Nah, tapi setelah dapat gaji ini ya kan, gaji sertifikasi ini kan berupa uang. Nah ini nggak hanya dihabiskan untuk beli mobil, kawin lagi dan sebagainya. Ya, 10 atau 20% dari tunjangan sertifikasi ini ikut namanya PKB. Apa PKB tadi? penelitian perkembangan berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Iya. Cekak tuku motor toh Habis dari apa ya? oleh 10 sampai 20% kalau nggak salah itu digunakan untuk PKB. Dan upgrade ilmunya terus menambah, ikut seminar, adakan penelitian, apa buat Supaya dirinya upgrade. terupgrade terus. Nah, ngono ceritanya PKB itu. Nah, ngono. Masih copy paste ya kudu pinter. Di Ngono. Keliru berhadapan mbak aku dikira tebel-tebelan, gak penting tebel-tebelan ini. Paling tak kilono anu. Ngerti ya. Nggak ngerti PKB, jalan ceritanya. Iya. Karena dia diwajibkan PKB, salah satu wujud PKB peningkatan kegiatan penelitian. Salah satunya PTK. PTK ini kadang-kadang menjadi rintangan bagi guru. Rintangannya apa Pak? Ya guru itu nggak bisa naik pangkat ke 4A. Itu karena nggak bisa membuat PTK. Nah, PTK itu ya kayak skripsi, mini skripsi gitu. Nah, ya sampai sampai belajar, sampai dapatkan dari ini apa? Pengertian PTK, langkah-langkah PTK. Oh, saya ini nggawe judul yang sekiranya itu akan jadi judul skripsi ini. Oh. Nah, jadi kamu sekarang sudah menerima kan? Ya, menerima, sudah mulai memikirkan judul skripsi yang saya teliti apa, yang sesuai dengan minat saya. Nah, baru nanti kita diskusikan. Iku intinya ujian UTS itu. Orang copy paste namanya akeh opo. Kan hasil UTS teman-teman sudah saya videokan, berarti kan nggak ada video di YouTube saya itu. Isinya apa? Mana nih? Mana jajan ini? Mana ada UTS yang mau jajan ini? Nggak ada. Itu kan UTS mana jajan? Intinya itu, saya coba pikirkan. Ini refleksi diri. Oh, apa maksudnya refleksi diri? Tadi ini. Ya sekarang ini kemampuan refleksi itu kan cerminan. Ya. Dari seluruh mata kuliah yang saya pelajari di Winma, DMB, mata kuliah apa ya? Yang Yang sudah kamu dapatkan sampai semester 5 apa? evaluasi pembelajaran. Evaluasi, KPI. Kemungkinan, apalagi Filosofi yang terkait dengan MPI. yang terkait dengan manajemen pendidikan Islam. Apalagi Manajemen mutu pendidikan. manajemen mutu lah. Misalnya gini kan ya. Saya ketika nanti lulus itu kepingin jadi pakar apa? Pakar manajemen mutu pendidikan ataukah kepemimpinan. Dia mulai sekarang itu misalnya fokus pada 2 hal itu. Apapun mata kuliahnya, nggak jauh dari tema manajemen mutu atau kepemimpinan misalnya. Ada mata kuliah manajemen SDM. Tapi saya kepingin kulino, kepingin ahli dalam bidang kepemimpinan ya. Makalahnya nanti makalah tugasnya ya kepemimpinan dalam manajemen pengembangan SDM di sekolah. Mata kuliah humas kepemimpinan dalam pengembangan manajemen humas di
Jadi mulai sekarang itu membiasakan diri dengan teori-teori kepemimpinan atau manajemen mutu dalam pengembangan SDM guru di sekolah. PTK. Ini manajemen mutu dalam pengembangan kompetensi guru dalam bidang PTK. Ya apa sih caranya biar guru itu pinter PTK di sekolah? Wow. Pengembangan budaya mutu akademik melalui seminar atau pengembangan workshop PTK di sekolah. Seperti itu. Nah, coba kalian pikirkan. Cek kanggo. Cek mata kuliah ini kanggo untuk skripsi. Oh, bukan ini. Ini penting tapi menguap begitu saja. Ini tetebelan ini. Ya. Akhirnya kan kayak kapal-kapalan gitu kan. Kayak mana ngeprintnya sekarang. Ngeprintnya biru tebel ini kita nggak tahu. Nah, 5.000 kan mending gak tuku gorengan. Cuma kakak ngomongin ini. Ini sampean anu aja. Kalau aku orientasiku gak tebel-tebelan makalah. Ya, orientasiku sampean mulai sekarang membiasakan diri dengan situasi mengerjakan skripsi. Jadi PTK ini sebagai tangga untuk membuat judul proposal. Nah, paham? Mulai. Apa ditanyakan? Ada lagi? Tanya nggak? Memang katakanlah nggak bisa jawab apa itu? Kan nama-nama. Jadi nyusun judul Permenpan nomor 16 tentang jabatan fungsional guru. Apa fungsional guru? Nggak ngerti kan? Nggak kredit itu ngomong. Bahkan nulis itu apa yang kamu kuasai, jangan yang tidak kamu kuasai. Itu jadi pintu yang menjatuhkan kamu pada akhirnya. Jadi ini saya mau ulang lagi Mas. Bukan mengulang lagi, kamu menggawe judul. Saya sekiranya itu judul skripsimu. Begitu. Iya Pak. Jadi kita diskusikan lagi. Gitu. Bukan tebel-tebelan seperti ini ya. Gitu. Dia jam ya? Iya. Ngapunten apa nih? Malah untuk jajan kok malah ngapunten. Kita akhiri mau sholat ya.